Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih dan karunia Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan di hati kami, dan hati kami Kau jadikan tempat taburan firman-Mu, agar hidup kami memancarkan kasih dan setia-Mu, dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita dengarkan dan renungkan dari Injil Matius pada pasal 26 ayat 31 hingga ayat ke-34 yang demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Sebuah bagian dari ayat menempati dalam narasi ketika Tuhan Yesus pada waktu itu menjelang mau ditangkap. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal yang akan terjadi pada para murid. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus akan mengalami kesengsaraan. Ketika hal itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, lagi-lagi Petrus yang selalu menjadi orang yang terdepan di antara para murid itu mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, ayat ini kemudian serta-merta dilanjutkan dalam tanggapan Yesus yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar apa adanya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka para murid itu memang tercerai-berai. Dan ketika Simon Petrus bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan hal yang sebaliknya, mengatakan bahwa dia tidak mengenal akan Yesus yang disebutkan orang itu. Artinya apa yang menjadi semangat ketika ada perasaan ingin membela, ingin menunjukkan bahwa dia yang paling kuat imannya, tetapi dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan itu. Tidak ada sama sekali kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Itu berarti tidak ada sama sekali integritas pada diri Simon Petrus. Dan benar, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah 3 kali menyangkal bahwa dia telah mengenal dan menjadi murid Yesus. Tragis, seorang murid yang kesohor lebih di depan daripada teman-teman murid-murid yang lain, tetapi ia yang kemudian paling dahulu terpuruk untuk
hal yang sudah pernah dinyatakan namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mestinya para murid itu sudah tahu bahwa pasti terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti ini nanti bakal terjadi begini dan seterusnya, dan itu tepat apa yang dikatakannya. Tetapi lagi-lagi seperti halnya Petrus itu merasa dirinya mampu tapi juga kemudian tidak memiliki daya apa-apa, nyalinya menjadi kecil ketika hanya berhadapan dengan orang biasa yang bertanya tentang apakah Petrus itu mengenal dan muridnya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kebesaran Petrus menjadi tak sebanding ketika dia menyangkal Yesus itu. Alasannya adalah keselamatan diri sendiri. Hal inilah yang kerap kali terjadi pada hidup orang-orang pada umumnya. Ketika keselamatan diri itu terancam, maka dia bisa melakukan hal apapun demi untuk menyelamatkan diri sendiri meskipun mengorbankan orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus itu membiarkan gurunya harus disiksa, dan dia merasa selamat dari siksaan itu karena dia sudah menyangkal Yesus. Penyangkalan itu jelas sudah diduga oleh Tuhan Yesus dan itu terjadi. Dan jikalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, Petrus menanggapinya lebih seru. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Hebat apa yang dikatakan oleh Petrus itu. Tapi tragis dan kontras apa yang dilakukannya. Demikian tinggi sesumbarnya bahwa dia akan berbela mati kepada Tuhannya, namun kenyataannya tidak ada sama sekali, nol besar yang dilakukan oleh Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita menuduh Petrus semacam itu. Tapi jikalau itu tertuduh pada diri kita sendiri, ketika kita terancam sesuatu hal yang bisa saja merugikan jabatan, merugikan harta, merugikan apapun, merugikan harga diri dan sebagainya, orang bisa tergoda untuk rapuh dan terjatuh. Di tempat seperti inilah kita membutuhkan kekuatan, komitmen kita, integritas kita, kesesuaian perkataan dengan perbuatan kita harus nampak. Maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya memohon pertolongan Tuhan agar tetap dikukuhkan iman percaya kita. Tidak mudah goyah, tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus hanya perkara duniawi semata. Dan itu tak sebanding dengan karunia sorgawi yang Tuhan janjikan bagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita hanya berserah memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu untuk melintasi persoalan sebesar apapun tanpa harus kekurangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami merenungkan firman-Mu. Biarlah harta rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kami, iman kami ini semakin diteguhkan, dan Tuhan berkenan untuk menyertai kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melintasi segala peristiwa perkara di muka bumi ini.
tanpa harus kami kehilangan dan berkurang iman kami kepadamu, tapi semakin bertambah dan semakin bertumbuh. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.